3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil rangkuman kami. Perkenalkan, nama saya Tri Esti Kuryawati, NIM 26. Saya Abdul Jamar Fatal Bianto, NIM 25. Saya Eka Prasetya Kurniawan, NIM 27. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari bab 1 sampai 5 buku pengantar linguistik. Selanjutnya bab 1 pengertian bahasa. Bila kita ditanya bahasa itu apa, maka sering kita menjawab bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi. Jawaban tersebut tidak sepenuhnya benar karena belum keseluruhan pengertian bahasa yang dijelaskan, hanya menjelaskan fungsi bahasa saja. Sejumlah pakar bahasa mencoba membuat definisi tentang bahasa. Pada zaman Yunani, para filsuf meneliti pengertian dan hakikat bahasa. Para filsuf tersebut sependapat bahwa bahasa adalah sistem tanda. Dikatakan bahwa manusia hidup dalam tanda-tanda yang mencakup segala segi kehidupan manusia, misalnya bangunan, kedokteran, kesehatan, geografi, dan sebagainya. Tetapi mengenai hakikat bahasa, apakah bahasa mirip realitas atau tidak, mereka belum sepakat. Bab 2. Objek kajian linguistik. Linguistik umum adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. Pernyataan-pernyataan teoritis yang dihasilkan akan menyangkut bahasa pada umumnya, bukan bahasa tertentu. Sedangkan linguistik khusus adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara khusus. Bab 3. Semestaan bahasa. Semestaan bahasa atau language universal mengacu pada sifat bahasa yang umum yang dijumpai pada semua bahasa. Sifat bahasa yang umum yang dijumpai pada semua bahasa antara lain: 1. Setiap ada manusia pasti ada bahasa. Yang kedua, semua bahasa berupa. Yang ketiga, tidak ada bahasa yang primitif. Setiap bahasa mempunyai derajat kerumitannya sendiri. Yang keempat, semua bahasa mempunyai vokal dan konsonan. Yang kelima, semua bahasa mempunyai seperangkat bunyi yang dapat digabungkan menjadi unsur-unsur yang bermakna. Dan yang keenam, dalam tiap bahasa jumlah vokal nasal selalu lebih rendah daripada jumlah vokal tanpa nasal. Bab 4. Pengertian fonologi, fonetik, dan fonimik. Peruntukan bunyi bahasa yang terus-menerus, kadang-kadang terdengar suara menaik dan menurun, kadang-kadang terdengar hentian sejenak atau hentian agak lama, kadang-kadang terdengar tekanan keras atau lembut, dan kadang-kadang terdengar pula suara pemanjangan dan suara biasa. Kesatuan-kesatuan runtutan bunyi disebut silabel atau sulcata. Merupakan satuan runtutan bunyi yang ditandai dengan satu satuan bunyi yang paling nyaring yang dapat disertai atau tidak oleh sebuah bunyi lain di depannya. Bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa itu disebut fonologi. Secara etimologi dari kata fon yaitu bunyi dan logi yaitu ilmu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiaji, NIM 11. Izin bertanya kepada kelompok. Di PPT kan terdapat semestaan bahasa atau language universal. Pertanyaan saya, apa saja komponen utama struktur bahasa yang menjadi bagian dari linguistik universal? Terima kasih. Menjawab dari Mas Bayu, apa saja komponen utama dalam struktur bahasa yang menjadi bagian dari linguistik universal? Jawabannya adalah komponennya meliputi fonetik atau fonologi, bunyi, morfologis atau struktur kata, sintaksis atau struktur kalimat, semantis atau makna, pragmatis atau proses komunikatif. Asas-asas linguistik umum. Yang pertama itu, apakah linguistik itu? 1. Mengenai namanya, linguistik berarti ilmu bahasa berasal dari kata Latin lingua, bahasa. Dalam bahasa yang berasal dari bahasa Latin masih ada kata-kata serupa dengan lingua Latin itu. 2. Mengapa umum? Artinya tidak hanya menyelidiki salah satu bahasa saja seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. 3. Linguistik sebagai ilmu pengetahuan spesifik
juga oleh semua ahli lainnya dalam bahasa Jepang. Verba atau kata kerja terdapat pada akhir kalimat. 5. Objek linguistik adalah bahasa akan tetapi pengertian istilah bahasa itu belum tentu jelas. Bahasa sering dipakai dalam arti kiasan seperti ungkapan, bahasa tari, bahasa alam, dan lain sebagainya. 6. Contoh mengenai istilah filologi. Ini karena dahulu terutama pada abad ke-19 ahli bahasa sering menyelidiki masa lampau dari bahasa-bahasa tertentu, Inggris, Jerman, dan lain sebagainya. Di antara sebagai ilmu yang meneliti masa kuno dari sesuatu bahasa berdasarkan naskah-naskah tertulis. Bab 2. Pengertian cabang ilmu linguistik. 1. Bidang-bidang linguistik. Setiap ilmu pengetahuan lazim dibagi atas bidang-bidang bawahan atau cabang. Misalnya, kimia dibagi sebagai kimia organik dan kimia non-organik. Demikian alasan praktis para ahli suka membagi ilmu menjadi berbagai bidang bawahan atau ilmu ahli suka membagi ilmuannya menjadi berbagai bidang. Demikian pula ilmu linguistik lazim dibagi menjadi bidang pologis, yaitu cara menyelidiki linguistik yang dimanfaatkan oleh para ahli. 2. Fonetik dan fonologi. Bahasa terdiri atas bunyi, bukan sembarang bunyi saja, melainkan bunyi tertentu yang agak berbeda-beda menurut bahasa tertentu. Bunyi tersebut diselidiki oleh fonetik dan fonologi. Selanjutnya, morfologi menyangkut struktur internal kata. Contoh perhatian kata seperti tertidur. Kata ini terdiri atas 2 formen, yaitu ter dan tidur. Ter dibagi garis karena tidak pernah berdiri sendiri. Jadi kata tertidur mempunyai struktur internal dengan bagian-bagiannya. 4. Sinteksi adalah cabang linguistik yang menyangkut susunan kata-kata dibagi kalimat. Misalnya di dalam kata Indonesia, kalimat kami tidak dapat melihat pohon itu sebagai hanya morfem menyangkutkan struktur internal kata, makna, sintaksis, beragam dengan struktur antara kata-kata. Kalimat antara tata bahasa, fonologi, dan fonetik. Fonologi ditempatkan pada paling bawah bunyi bahasa dan sudut fisik. Fonologi membedakan fonomen dalam bahasa tertentu dan masing-masing membedakan kata-kata menurut ahli. Bab 3. Fonetik pengantar. 2 jenis fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang meneliti dasar basic bunyi bahasa. Ada 2 segi dasar basic tersebut. Fonetik organik karena menyangkut alat-alat bicara atau fonetik artikulatis. 2. Fonetik artikulatis meneliti alat-alat organik manakah yang kita pakai untuk menghasilkan bunyi bahasa. Kita bisa bernyanyi, berteriak, artikulasi di atas pita-pita suaranya di antara salah satu bagian lidah. 3. Fonetik akustik, partikel udara dibuat bergerak. A. Frekuensi atau titik nada yang B. Amplitudo. C. Resonansi. Keempat, fonetik artikulatoris. Yang satu pengantare. Fonetik artikulator membahas bunyi-bunyi bahasa
segmental. Segmental adalah contoh sederhana Indonesia dan kata terdiri dari bunyi A, D, N. Bunyi segmental adalah bunyi yang dibayangkan sebagai bunyi yang di atas yang segmental. Dua, alat-alat bicara beberapa istilah. Bila istilah ini dipakai dalam bentuk adjektifal, maka biasanya kita pinjam adjektifal dalam lainnya. 3 cabang pekerjaan alat-alat bicara. Bila kita tahu udara dipompa dalam paru-paru dan keluar dengan harus melalui sebuah penyempitan tersebut sehingga udara yang keluar sudah mulai bergetar. 4. Konsonan dan vokal adalah 2 jenis bunyi bahasa konsonan dan vokal. Konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan menggunakan artikulasi pada salah satu alat-alat bicara. Selanjutnya berlima. Fonetik pengaruh bunyi suprasegmental. Yang pertama, asimilasi fonetik. Bunyi-bunyi berurutan merupakan pendahuluan dari yang tidak mengherankan bila kita temukan bahwa bunyi-bunyi itu saling mempengaruhi. 2. Pembobosenan. 3. Bunyi suprasegmental. 4. Intonasi. 5. Nada. 6. Aksen, tekanan, dan nada. Yang paling rumit antara bunyi suprasegmental adalah apa yang disebut aksen dan tekanan. Bila tekanan di 7. Apa itu silabe? Silabe membahas bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. 8. Puncak silabe, 9 batas silabe. Izin bertanya kepada Esti. Pada slide ke-11 dijelaskan mengenai bunyi silabel. Di dalam silabel terdapat bunyi segmental dan bunyi supermental. Apa yang dimaksud dari kedua bunyi tersebut? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Lauliana. Bunyi segmental yaitu bunyi individu dalam kata seperti konsonan dan vokal yang membedakan arti kata. Misalnya B, A, S. Bunyi supermental yaitu aspek fonologi yang mempengaruhi cara pengucapan seperti intonasi, tekanan, dan durasi yang dapat mengubah makna kalimat. Terima kasih. Linguistik ditulis oleh Dr. Abdul Muhid MPD. Apa sih itu linguistik? Linguistik merupakan kajian bahasa yang memiliki berbagai aliran, paham, pendekatan, dan teknik penyelidikan yang dari luar tampaknya sangat kuat, saling berlawanan dan membingungkan. Namun semua itu akan menambah wawasan kita di dalam linguistik. Linguistik dibagi atas 2 jenis, yaitu makrolinguistik dan mikrolinguistik. Bab 2, pembahasan teori tentang identitas. Identitas menurut Krosby 2018 disebutkan sebagai konstruksi linguistik dari keanggotaan dalam satu atau lebih penjabaran tentang hubungan penggunaan bahasa dan masyarakat sosial. Salah satunya tentang bagaimana kesantunan dan wajah menjadi pokok bahasan yang penting dalam ilmu tersebut. Kemudian menurut Tagliamonte 2006, sosiolinguistik ialah ilmu yang membahas tentang usaha menemukan kolerasi antara struktur sosial dan struktur linguistik serta mengamati setiap perubahan yang terjadi. Bab 3. Yang pertama, bidang ilmu sosiologi fokus dalam mengkaji masyarakat, sementara linguistik memiliki objek kajian bahasa.
Yang kedua, sosiolinguistik merupakan perpaduan dua bidang ilmu. Kedua bidang ilmu ini memiliki objek kajian yang berbeda. Yang ketiga, ketika bidang ilmu ini beririsan satu sama lain, maka akan membentuk sebuah konstruk baru, yaitu sosiolinguistik. Ilmu baru yang mempelajari perkembangan penggunaan bahasa, kaitannya dengan penggunaan bahasa itu sendiri. Keempat, terdapat dua hal di dalam proses penerjemahan. Yang pertama adalah menghasilkan pesan yang sepadan dengan bahasa sumber, dan yang kedua adalah menghasilkan kesepadan yang alamiah dalam hal gaya. Sebagian yang lain menganggap teks terjemahan yang benar adalah teks terjemahan dengan keberterimaan yang tinggi, teks terjemahan yang memenuhi kaidah-kaidah bahasa, sasaran baik kaidah gramatik maupun kaidah kultural. Teknik penerjemahan memiliki 5 karakteristik, yaitu yang pertama mempengaruhi hasil terjemahan, yang kedua diklarifikasikan dengan perbandingan pada teks baru, yang ketiga berada pada tataran mikro, yang keempat tidak saling berkaitan tetapi berdasarkan konteks tertentu, dan yang kelima bersifat fungsional. Kelima, linguistik forensik merupakan ilmu bahasa yang berfokus pada kajian bahasa di ranah hukum. Linguistik forensik dapat digolongkan sebagai kajian interdisiplin ilmu karena kajian tersebut menggabungkan dua bidang ilmu, yaitu linguistik dan hukum ke dalam satu kajian yang utuh. Sekian, terima kasih. Izin bertanya kepada Eka, apa yang dimaksud bahasa dalam sosiolinguistik? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Dafa Alif. Bahasa dalam sosiologi adalah bahasa sistem lambang bunyi ujaran yang bersifat arbitrer atau bebas yang digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.